mau sharing nih, mungkin ibu-ibu belum ada yang bertanya ya. Saya mau sharing tentang gigi pasien saya dengan kondisi Down syndrome. Mungkin bisa saya share screen ya dok untuk gambar giginya. Untuk kondisi gigi yang seperti ini dok, nih Down syndrome usia 8 tahun dok. Jadi tidak ada keluhan di anaknya karena memang ya mungkin anaknya belum bisa mengeluh ya dok ya dengan kondisi giginya. Cuman keluhan dari orang tuanya ada kekhawatiran dok. Ini kan kalau kita lihat kayak bertumpuk dan di belakangnya kan udah kayak muncul gigi permanennya nih dok. Ini untuk gigi di depannya itu perlu dicabut atau bagaimana dok perawatannya? Nah iya Bu, jadi itu jadi gigi permanennya dia sudah tumbuh kan untuk gigi depan bawahnya. Jadi gigi permanennya udah tumbuh tapi di belakangnya. Nah ini harus gigi sulungnya harus segera diambil agar gigi permanennya dia bisa maju ke depan gitu. Agar gigi permanennya bisa menempati posisi yang benar. Kalau seperti ini dia juga akan lebih susah dibersihkannya. Nanti kalau misalnya terlambat ngambilnya nih ketika gigi permanennya udah tumbuh sempurna dia akan lebih susah untuk terdorong ke depan seperti itu. Jadi gigi sulungnya sebaiknya diambil. Untuk proses pemajuannya nanti alami dia akan maju sendiri setelah gigi sulungnya itu dicabut atau ada proses perawatannya lagi? Nah, selama gigi permanennya yang belakangnya belum tumbuh sempurna, dia akan bisa maju sendiri dengan dorongan dari lidah, Bu. Tapi kalau dia udah sempurna akan lebih susah mendorong lidahnya untuk mendorong giginya. Nah, kalau misalnya udah lebih susah harus menggunakan alat dan itu juga tidak mudah, terutama untuk anak-anak dengan Down syndrome. Oke dokter. Baik dok. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Oh dokter ada yang bertanya di grup dengan anak kondisi CP dok. CP usia 4 tahun. Sang ibu merasa sudah membersihkan giginya, menyikat sehari 2 kali sehabis mandi. Tapi mengapa gigi anaknya itu tetap berlubang atau hitam-hitam dok? Padahal untuk anak CP kan juga makannya nggak mungkin sembarangan gitu maksudnya kayak gitu. Cuman memang masih ngedot, minum susu formula begitu. Begitu dok. Kalau minum susu formula itu memang resiko untuk lubang giginya lebih besar, apalagi kalau misalnya minumnya sambil tidur nih. Karena kan ketika anak itu sambil tidur, giginya itu akan lebih lama berkontak dengan susu formula. Nah, itu kemudian akan menyebabkan giginya berlubang. Nah, caranya susu formulanya setelah minum susu formula nih, gelap aja giginya. Kalau misalnya takut bangun pagi nih, begitu dia bangun pagi langsung gelap gitu. Nah, untuk yang lebih penting lagi saya sarankan untuk segera mengunjungi dokter gigi. Jadi jangan menunggu gigi berlubang sebelumnya. Jadi agar bisa dilakukan perawatan-perawatan preventif. Biasanya bisa diulasi fluoride atau misalnya dilakukan perawatan pencegahan gigi berlubang. Untuk anak dengan CP pun juga bisa dilakukan perawatan pencegahan. Seperti itu. Karena kan pada anak CP kan lebih susah untuk dibersihkan giginya. Jadi iya betul dok. Akan untuk mencegah gigi berlubang bisa dengan perawatan preventif. Baik dokter, ada pesan masuk lagi dari Bu Teksa lagi nih dok. Sikat gigi minimal 2 kali. Nah, kegiatan Ibu Teksa ini sikat giginya pagi setelah sarapan, sore saat mandi sore, dan malam sebelum tidur. Apakah semua harus pakai pasta gigi atau hanya 2 kali saja nih dok yang pakai? Silakan dokter. Boleh setiap sikat gigi boleh menggunakan pasta gigi Ibu.
Tapi yang utama adalah ketika pagi dan sebelum tidur. Yang paling penting lagi itu yang sebelum tidur. Gitu. Dan pasta giginya disesuaikan dengan kebutuhan ya Bu ya, disesuaikan dengan usia anaknya. Menanggapi pertanyaannya Bu Teksa nih dok, ada resikonya nggak sih kalau misalkan sikat giginya itu lebih dari 2 kali, kan dianjurkannya kan hanya 2 kali gitu kan, mungkin ada bikin gampang sariawan lah atau melukai gusi lah gitu, ada nggak dok? Enggak. Kalau misalnya cara menyikat giginya benar, menggunakan sikat gigi yang berbulu halus, nggak apa-apa. Justru itu juga baik. Oh gitu, berarti nggak perlu khawatir ya dok ya. Dan Bu Teksa nggak perlu Iya. khawatir Ibu. Oke. Melanjutkan pertanyaan Bu Teksa. Bagaimana penggunaan siwak, dok? Jadi misal anak saya makan es krim, apa bisa dibersihkan dengan siwak atau nunggu sampai waktu gosok gigi selanjutnya? Boleh Bu, misalnya mau menggunakan siwak boleh. Tapi kalau misalnya juga nih lagi di luar, lagi nggak bawa sikat gigi, lagi nggak bawa siwak juga, bisa dengan kumur air putih dulu. Oh, Jadi yang penting dikumur kita terus ditelan. untuk membilas sisa gula yang menempel di gigi. Ini dikumur terus ditelan atau dikumur dikeluarin, dok? Kalau air matang boleh ditelan, tapi kalau misalnya gunakan air keran ya dibuang aja Bu. Baik, baik.